Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu hadir di tempat ini. Dan dari beberapa hari kami telah ada di sini, dan sebelum saya lebih lanjut masuk di dalam hasil report saya, kenalkan saya Aldo dari PT Lingga Pertamina Nusantara atau NPI, yang biasa lebih gaulnya NPI ya Bapak. Dan sini saya dipercayakan untuk mempresentasikan apa yang selama ini kurang lebih 1 minggu kita berada di tempatnya Bapak Amin ya. Di sini kami beberapa hari ini telah memantau bahwa di perusahaannya Bapak ini IWAYO-nya ada kurang lebih 664 ya, menurut data yang kami terima. Dan perusahaan yang dari perusahaan yang Bapak Amin punya ini bergerak dalam supply atau logistik kontrol cold storage ya. Iya Pak. Yang seperti data yang kami terima itu ternyata perusahaan ini berdiri dari tahun 1996, dan di sini Bapak Amin juga punya unit, ada 2, bisa digolongkan 2 ya, yaitu Hino dan non Hino. Non Hino itu ada 305 unit ya, 305 unit, di mana ada unit Isuzu, Mitsubishi, dan UT Truck. Dan sedangkan unit Hino ini ada 359 unit. 359 unit, dan terbagi dari kategori 2 itu ada 59 unit, dan kategori 3 ada 300 unit. Dan perusahaannya Bapak Amin ini atau perusahaan dari PT Supply Cold Storage ini mempunyai visi ke depan untuk menjadi penyedia solusi cold chain terbaik, tentunya terbaik di Indonesia, di seluruh, bahkan mungkin ke depannya bisa ke seluruh dunia ya. Amin, diaminkan saja Pak ya. Dan dari manajemen PT Supply Cold Storage ini, dia unit harus beroperasi 95% per hari. Jadi harapan dari PT SCS ya, saya singkatkan saja ya, PT SCS ya, itu 95% per hari. Dan harapan juga agar dapat meningkatkan unit siap digunakan. Itu berarti ingin lebih dari 95 unit per hari ya. Kita lanjut. Di sini ada area cakupan dari menurut data yang kami terima dari perusahaan PT SCS ini, itu dia operasinya itu di seluruh Indonesia, mencakup ada Pulau Sulawesi, Jawa, dan Sumatera, Maluku, Papua. Dari data yang kami terima, perusahaan ini bergerak di seluruh Indonesia ya, dan lokasi atau kantor pusatnya atau apa itu ya, ada di Narunggung, Bekasi, Jawa Barat. Itu ada workshop ya. Dan untuk jam kerja atau jadwal kerja di PT SCS ini itu dari Senin sampai Jumat, itu di jam 8 ke jam 8 lagi malamnya, itu terbagi 2 shift. Dan untuk Sabtu Minggu ya jam 8 sampai jam 5.
Menurut data yang kami terima itu yang beroperasi itu per bulan itu sampai di 6.000 km rata-rata ya beroperasi Pak, menurut data yang kami terima. Dan ada juga yang sudah menggunakan strainer itu ada 235 unit Pak. Saya lanjut. Menurut struktur yang ada dalam perusahaan PT SCS ini data yang kami terima dari PIC di kantornya Bapak Amin ya. Ini ada manajer Bapak Beni selaku manajer dan membawahi manajer parts, admin parts dan admin 2 gitu. Dan di bawah dari Pak Beni ini itu workshop head. Workshop head itu dipegang Bapak Regi, betul Pak? Iya Pak. Ya, dan membawahi itu ada apa ya, kayak divisi box, AC, truk, dan SA. Masing-masing mempunyai leader dan PIC yang bertanggung jawab di divisi-divisi tersebut ya. Kurang lebih ada mekanik 10 orang yang ada di box, dan AC itu ada 15 orang, dan truk itu ada 15 orang juga ya, dan SA itu ada 3 orang, dan tire itu cuma 2 orang. Nah, ini gambaran fasilitas yang ada di stok ya Bapak Ani. Waktu kemarin beberapa hari ini kita pantau ya, dari ini pertama ada by maintenance ada 10 by, dan by repair kedua ini dia ada 6 by, itu by repair, dan by body repair itu ada 4 by. Kita bisa lihat di sini ini ya, dan by cuci itu ada 6 by di nomor 4 ini, dan dan ruang overall itu ada 1 ruangan ya Pak. Nah, ini gambaran fasilitas pendukung di workshop atau dan warehouse ya dari PT SCS ini ya. Ini ada kantor service advisor, dan ini gudang penyimpanan oli. Ini yang kami dapat kemarin kita jalan di sana ya. Dan ini ada ruang OA transmisi, dan ini warehouse Pak. Warehouse ternyata ini satu sama ruang SST ini. Jadi foto ini kami ambil, dan ini gudang ban, dan ini tempat penampungan 5B3. Nah, ini data yang kami dapati juga, ini flowchart unit entry dari marketing itu memberikan DO, terus dia memberikan ke planner on board untuk mengambil spare part ya, dan operation, dan di sini ada operation melakukan perbaikan, dan ketika melakukan perbaikan dia langsung ke driver. Situ ke driver membawa unit masuk dan balik lagi ke operation untuk memberikan surat rekomendasi ya, dan langsung ke service advisor. Dari service advisor ini unit diterima, dan service advisor ini mengecek unit dan untuk melakukan perawatan. Apabila melakukan perawatan, service advisor langsung ke foreman. Volunya begitu Pak, dan ketika ada perawatan, foreman melakukan langsung ke mekanik ya.
dan ketika tidak ada perawatan dia langsung ke operation lagi. Itu setelah pengecekan dari service advisor. Dari sini kurang lebih begini Pak, dari pemantauan yang kita dapat data dari perusahaannya Pak Amin. Gitu ya Pak. Mungkin ada masukan di sini Pak, dari mungkin data yang kami dapat keliru atau gimana Pak? Kalau menurut saya untuk flow unit entry ini ya, itu kalau bisa itu dibikin yang simple Pak. Jadi kan agaknya kita nih enak nih, masalahnya kan mekanik kita di sini beda-beda. Ya. Ibaratnya pengetahuannya. Kalau terlalu rumit nanti susah. Ini planner itu apa sih? Plan output itu apa sih gitu? Ya, betul Pak. Terima kasih untuk masukan dari Bapak Amin ya. Nanti kita akan ulas sebentar Pak dari materi ini, dan tentunya kita akan menjadi ada improvisasi dari apa yang kita lihat di sini Pak. Dan nanti kita ulas sebentar ya Pak. Apa temuan yang kita dapat di workshopnya Bapak ya, di PTSCS ini ya. Kita lanjut ya Pak. Nah ini flow service, just service itu ada driver ke service advisor. Ini SA Pak, service advisor untuk mencatat apa keluhan dari unit ini. Dia masuk di sini kan, dan service advisor itu menerima Pak, menerima keluhan, dan kalau tidak ada keluhan dia langsung parkir saja. Dan kalau ada keluhan dia langsung ke foreman Pak. Foreman ini membuat PO dan dia langsung ke mekanik. Ketika sudah membuat PO dia ke mekanik, dan apabila ada breakdown, ini terbagi dua ya Pak. Ini breakdown itu ada periodic dan repair. Dan ketika dia repair, volumenya ini masih repair ya Pak, kurang lebih sama. Nanti mentoknya menyiapkan warehouse menyiapkan, dan eksekusi dari mekanik, dan terakhirnya akan di down sini ya Pak. Kurang lebih sama begitu ya. Dan tentunya dia kalau di repair juga dia estimasi. Estimasi itu dibuat mekanik di workshopnya Bapak, dan kembali ke foreman untuk menyetujui. Apabila estimasi itu disetujui, kalau disetujui oleh foreman, itu langsung ke warehouse untuk mengambil barang. Ketika itu sudah di warehouse mengeluarkan barang kepada mekanik. Dia langsung ke mekanik eksekusi, dan di sini foreman melakukan close job atau menyelesaikan pekerjaan. Dan di service advisor itu memastikan unitnya sudah selesai atau belum ya untuk digunakan, dan driver siap untuk digunakan. Kurang lebih begitu Pak. Dia punya dari pengamatan kita selama kurang lebih 1 minggu ini ya. Nah, ini semua rekan kondisi yang ada di workshopnya Bapak ya. Ini pertama ada aktivitas servis itu ada prosedur perawatan perbaikan. Ternyata temuan kita Pak di unit di lapangan Pak, ini dari hasil di lapangan prosedur tidak dijalankan dikarenakan sering lambat dalam melakukan servis, karena unit mungkin loadnya lebih besar, jadi sering diabaikan. Harusnya dia sudah servis di 10.000 km, itu di lapangan sudah diabaikan. Jadi kalau memang ingin servis, baru servis. Itu yang kita temui di sana ya Pak. Dampak dari itu, kendaraan akan cepat rusak. Usia dari kendaraan itu akan lebih cepat lagi. Ya, dan kita ke poin ke berikutnya, itu keterampilan mekanik.
dari data yang kita lihat di sana, mekanik belum pernah di training, belum pernah di upgrade ya Pak. Ini yang kami lihat, dan mekanik hanya melakukan pekerjaannya yang biasa-biasa saja seperti periodik ya. Dan dampak dari perusahaan ini karena mekanik hanya mencari tahu sendiri secara konkret otodidak ya, gitu Pak kira-kira. Jadi ini sangat penting juga Pak, yang yang kami dapati ya, ini sangat penting juga. Dan poin berikutnya, ini jumlah mekanik. Jumlah mekanik itu seluruhnya ada 42 orang ya. Itu terdiri di leader ada 2 orang, mekanik maintenance-nya 10 orang, dan mekanik repair 10 orang, mekanik body 5 orang, mekanik AC ada 15 orang juga, dan mekanik tire 2 orang. Kira-kira begitu ya Pak. Dan kita lanjut ke poin berikut, itu tools dan equipment. Tools yang ada belum lengkap. Tools yang ada belum lengkap, kondisi yang kami lihat di sana Pak, toolsnya belum lengkap ya. Jadi impact-nya mekanik saling tunggu ya, tunggu untuk menggunakannya. Dan ini poin berikut juga, tools and equipment, special tools yang ada terbatas dan tidak standar. Di sana kami menemukan juga Pak, di sana ada special tools yang dibuat sendiri. Special tools yang dibuat sendiri, dan dampak dari itu ketika tools yang tidak standar akan mempengaruhi kualitas bahan dan yang kita gunakan, dan resiko kerusakan ya. Dalam arti ketika kita menggunakan spare part asli, mungkin kalau toolsnya hanya modifikasi ya, itu beda dengan tools yang harus standarnya ya Pak. Jadi kemungkinan juga akan menjadi kerusakan. Kira-kira begitu ya Pak. Dan poin berikutnya, proses persetujuan pelaksanaan perbaikan dan terkait penggunaan suku cadang. Kondisi yang kami temukan, mekanik memberikan estimasi kebutuhan spare part kepada foreman untuk diserahkan kepada bagian spare part. Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi mekanik itu masih membuat estimasi, dan dampak dari itu mekanik tidak konsen pada pekerjaan sehingga mempengaruhi kinerja mekanik. Begitu ya Pak Bin dari kami terima. Dan kedua itu adalah spare part aktivitas. Kita melihat aktivitas spare part yang ada di perusahaannya Bapak PT SCS ini kesediaan spare part. Pertama, kesediaan spare part kurang dan menggunakan parts imitasi. Ada beberapa parts yang kita temui itu imitasi, dan impact-nya dari kekurangan itu bisa menghambat operasional karena harus menunggu spare part juga Pak. Dan imitasi juga itu akan mempengaruhi performa kendaraan ya Pak. Dan ini poin berikut, technical problem, itu ada engine and powertrain. Itu kondisi yang kami temui menurut data yang kami dapat, pekerjaan tertentu masih menggunakan jasa bengkel luar, masih menggunakan jasa vendor ya Pak. Dan impact dari itu, pekerjaan memerlukan waktu yang lama karena masih menggunakan jasa bengkel luar ya. Mungkin Pak Felix ada pertanyaan di sini Pak tentang mungkin ada masukan untuk kesediaan pekerjaan ini Pak, masukan supaya bisa di-upgrade mungkin ya Pak mekaniknya ya. Iya, mungkin begitu ya Pak. Dan untuk ASN-nya, peraturan dan penerapan safety. Peraturan dan penerapan safety-nya, penggunaan safety shoes tidak pada tempatnya. Ya, kadang mereka pakai, kadang tidak. Suka-sukanya ya Pak di sana. Dan risiko impact-nya itulah risiko terjadi
akan eksiden ya, dan apabila tidak menggunakan pada tempatnya Pak Felix. Dan ada lain-lain juga yang kita lihat proses monitoring kendaraan, ternyata di lapangan itu histori pekerjaan yang telah dilakukan tidak tersimpan, tidak terdata ya Pak, dan impactnya banyak yang bermasalah di jalan. Nah ini form yang digunakan di perusahaan SCS, perusahaan Pak Amin. Ini ada SPK periodic service dan SPK repair, dan bukti pengeluaran parts. Ini sudah bagus sih Pak, sudah bagus. Dan kita lanjut, apa sih yang kami akan buat selama mungkin kalau supportnya. ya kita di kurang lebih 1 sampai 2 bulan ini ya Pak. Ini target kita adalah kami akan melakukan training mekanik agar lebih profesional dalam pekerjaan. Target kita itu kami akan melakukan training, karena sesuai tadi yang sudah saya paparkan Pak, mekanik ini masih di bawah rata-rata ya. Jadi pekerjaan dia juga bisa ketika mekanik ini sudah di-upgrade, pasti pekerjaan di luar itu sudah tidak lagi ada Pak. Dan kedua, kami akan membuat SOP pekerjaan penerimaan unit agar dapat meningkatkan kesediaan unit. Jadi kami akan membuat SOP untuk follow dari penerimaan sampai akhir dari unit ini sudah ready, supaya lebih efisien untuk tingkat downtime-nya ya Pak, dan unit juga cepat digunakan. Dan timeline-nya itu kita tentunya membutuhkan data, dan di situ kami akan melakukan training mekanik kurang lebih itu ada 1 bulan ya. Itu masa trainingnya, tapi pemantauan itu pasti ada di setiap minggu ya Pak. Dan membuat SOP ini agak lama ya Pak, itu kami butuh 1,5 bulan ya itu, karena kami membuat SOP, kami pantau juga dan penerapannya bagaimana, apa pas atau kalau belum pas Pak, kami akan melakukan improvisasi di mana bagusnya atau untuk unitnya, untuk volume unit berapa ya. Dan setiap minggu tentunya kami akan menyampaikan capaian yang kami lakukan itu di setiap minggu ya, kami akan lakukan. Dan mohon dibantu Pak Amin untuk proses data ini, tolong kami disupport dengan 1 orang untuk dapat Kolek data ya, untuk dapat kami terima data untuk kami tentunya untuk proses pekerjaan yang membutuhkan data. Dan kami Pak, sampai di sana Pak presentasi saya, mungkin ada masukan atau ada pertanyaan dalam presentasi saya, waktu dan kesempatan saya. Silakan. Mungkin nanti ya untuk project tadi ya, bisa dikembalikan lagi nanti, bisa dikembalikan lagi ke projectnya tadi ya. Ini Ya. Iya. Nah itu Pak, itu kan masih belum berjalan dengan baik nih Pak di tempat saya ini Pak. betul. Itu tolong Pak nanti diperbaiki lagi, terus ditata lagi nih. Ini tim saya gini nih. Iya. Jadi supaya unit saya ini tingkat breakdownnya itu sampai 1% aja lagi lah. Gak usah yang kayak seperti ini lah, kebanyakan breakdown Pak. Jadi untuk perharinya targetnya Bapak kasih target sama kita itu 100% ya Pak. Iya Pak. Perharinya untuk unit ready. Itu sangat luar biasa. Ini sangat membantu juga Pak. Ketika kita membuat SOP ini sangat membantu. Karena mungkin di dalam flow chart ini dulunya dia 1 jam, kita akan press itu menjadi kalau memang SOP ini jalan ya Pak,
kita akan buat dia setengah jam flow charge-nya. Kalau SOP-nya jalan. Mungkin Pak Felix ada pertanyaan? Iya, mungkin untuk training mekaniknya tolong diperhatikan kalau training yang di training apa dulu nih. Soalnya di tempat kami banyak permasalahannya yang repair, jangan dikasih training maintenance. Itu yang kami butuhkan Pak, biar breakdown mobil kami juga tidak terlalu ini Pak, banyak. Ya baik Pak. Saya coba menjawab ya. Memang kami melakukan training itu ada tahapannya ya Pak. Nanti tetap kita akan menyesuaikan situasi yang ada. Jadi situasinya memerlukan A, kita pasti akan support dengan A, bukan B Pak. Jadi pasti kita akan support, dan kami butuh waktu untuk melakukan ini ya Pak. Apakah saya tunggu saja nanti ke depannya bagaimana perusahaan saya ini kan, dengan adanya Bapak ini semoga perusahaan saya ini lebih bagus lagi untuk ke depannya Pak. ya, harapan kita juga sama Pak. Harapannya kita karena kita ingin customer itu mendapat profit yang bagus, dan dampak ke kita juga itu pasti ada ya Pak. Siap. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah Pak. Ya. Itu Pak, udah. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaan pada hari ini, dan semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya Pak untuk perusahaan kita ini. Targetnya kan untuk targetnya kita sesuai tadi visinya untuk menguasai yang ada di Indonesia ini ya. Dan sekian persentase saya, dan apabila masih ada salah kata atau yang tak berkenan kepada bapak-bapak yang ada di sini, saya minta maaf, dan semoga hari kita ini selalu menjadi hari yang sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, keren, luar biasa.